Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qalatilati adikni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Sob, insyaallah dalam minggu-minggu ini saya bisa nutup 2 titik riba lagi, yaitu riba di pegadaian dan juga di bank ya. Dan salah satu teknik saya negosiasi dengan bank yang sudah jitu adalah kita bukan hanya tidak berniat untuk negosiasi ini membawa ke pengadilan, bukan untuk tidak membayar hutang, sob, untuk membayar hutang, tapi kita tetap berkomitmen untuk membayar hutang, tapi kita minta kemudahan kalau bisa dihilangkan bunga dan pokoknya gitu. Nah, untuk di bank ini besok saya akan negosiasi dengan bank, dan ketika saya somasi kemarin kan dia mau ngelelang aset saya, mau lelang, dia dapat surat, terus saya tanggapi dengan serius, saya buatin somasi, dibalas somasinya dengan pertemuan katanya, karena di somasi itu kalau enggak saya akan gugat gitu, siapapun yang lelang, karena itu di luar ini. Dan saya jelaskan juga bahwa hutang saya hanya 400 juta, saya udah bayar 475 gitu, sebenarnya kita ada kelebihan 75 gitu, 70 jutaan gitu. Nah sekarang ini saya dulu nego udah saya minta 100 juta, mereka netepin 274 karena itu pokok tok katanya, pokok tok gimana tuh, udah sebesar itu gitu. Jadi salah satu negosiasi, ketika biasa mau negosiasi, saya foto uangnya ini uangnya. Saya beli koran tadi, ternyata cari koran tuh susah sekarang di beberapa tempat. Ini koran Kompas tahun 8 Januari, 8 Maret ya, 8 Maret. Saya tutup ini, saya taruh uangnya di sini. Dan itu saya foto kok. Jadi uang taruh sini, saya foto, ada tanggalnya, ada korannya. Jadi memang uang itu real kita ada, dan rencananya kita akan negosiasi. Jadi kalau bank itu mau, kita tahapan berikutnya. Kalau nanti ada kelebihan, saya harus nambah 20-30 juta, mungkin bisa saya tambahkan dulu, dan saya siap untuk melakukan itu. Ini namanya usaha. Kalau mereka masih ngotot bahwa harus bayar segitu dengan aturan, berbagai aturan, tidak ada kebijakan sama sekali, masa negara nggak bisa ngambil kebijakan? Pak Jokowi yang begitu baik aja memberikan banyak perhatian kan, lagian kan Anda pejabat negara harus bisa memutuskan gitu. Masa mau cari keuntungan dari rakyat yang udah kesulitan seperti ini, dari pengusaha yang kesulitan gitu. Nah sekarang ini saya coba melakukan ini. Teknik ini teknik bodoh, sob. Jadi foto uangnya jalan, dan beberapa berhasil karena kita balikin ke negosiasi. Teknik ini pernah digunakan oleh Bu Jainab ya, ketika dia mau masuk, malah masuknya pidana gitu. Ketika mau dibawa ke pidana karena pejabat banknya nggak bisa, nggak punya pilihan, akhirnya apa, ibu punya uang berapa, 150 waktu itu, ibu keluarkan uangnya, ibu siapin uang 500 ribu. Buat apa pak? Nanti tambahin lagi supaya orang banknya nggak marah. Ibu beli koran gitu, nggak usah banyak nanya, ibu gitu aja. Nah ibu datang sana karena lusanya mau dimasukin ke pidana, ke polisi, laporan polisi, ada somasinya gitu. Dan pengacaranya nggak bisa waktu itu, nggak bisa nahan gitu, nggak bisa ngelakukan apapun. Ya udah, dia bilang, saya suruh dia putuskan dulu pengacaranya, biar selesai kontraknya dulu, biar saya nangani gitu. Hanya udah kontraknya, udah putuskan pengacaranya, baru saya tangani. Cuman saya minta syarat, dengerin, jalanin, saya nggak mau banyak omong gitu. Ibu ada uang 150, hutangnya 475 waktu itu, kurang lebih sekitar segitu. Dan alhamdulillah sob, bisa dia hanya bayar 10 juta. Nah kalau sob mau lihat di YouTube saya yang lalu ada itu YouTube-nya. Kamu bisa Pak 475 bayar 10 juta, padahal dia udah siap 150 juta. Ya itu dia bisa karena kebaikan Allah gitu. Orangnya pakai jilbab, udah gitu pakai cadar lagi. Seorang janda, orang ayahnya, suaminya dengan anak masih kecil-kecil gitu. Saya suruh dia tobat dulu sama Allah, ternyata tobatnya diterima, dan mudah-mudahan ya. Dan Allah berikan kebaikan gitu. Hanya bayar 10 juta sob. Jadi tadinya saya putuskan supaya dia tidak, bank itu tidak membawa ke proses pidana karena ada perjanjian di bawah tangan gitu di situ, dan itu kasusnya cukup berat gitu. Dan ketika kalau masuk pidana repot sob, gak bisa di stop, susah gitu. Nah ketika itu makanya dia punya uang 150 juta, saya suruh beli koran, udah gitu fotoin uangnya di koran itu, kirim ke bank. Akhirnya apa, nggak jadi sob, akhirnya tidak jadi, dibawa ke pengadilan. Akhirnya dia minta lakukan negosiasi, karena di proses di negosiasi pun bank pun akan kerepotan gitu, meskipun dipolisikan, karena bank pengen dapat duit, bukan dapat perkara gitu. Termasuk semoga nanti orang pejabat ini yang tim likuidasi Pak Bimo CS itu bisa bijaksana, karena dia juga manusia. Kalau enggak ya biar Allah yang menentukan nanti, yang hukum gitu. Kalau macam-macam dengan ini, dia punya kebijakan, nggak gunakan kebijakannya gitu. Lagi susah gini, lagi pandemi gini, ini untung masih ada uangnya. Dan kedulu saya negosiasi itu saya mau bayar 10 kali dulu, tapi sekarang saya udah ada siap uangnya.
Nah, tinggal ngomong aja dia, kalau dia setuju ya udah kita tinggal kasih, kalau enggak ya udah gitu. Kalau enggak ya, ya biarkan yang memutuskan adalah pengadilan. Jadi kita harus double ini uangnya udah saya fotoin. Nah sekarang saya negosiasikan nanti besok gitu. Dan yang kedua, saya sudah plang hari ini buatin plang di lokasi tanah saya. Tanah ini dalam sengketa gitu. Saya kasih nomor handphone saya juga. Saya kirimin juga Pak kliennya surat gitu, bahwa tidak boleh dia membantu atau ya, barang siapa yang membantu apapun itu akan saya gugat ke pengadilan gitu. Jadi itu secara resminya besok negosiasi. Agak kasar, agak biasa, tapi inilah cara kita mati-matian. Kalau saya ngelakukan sesuatu habis-habisan, so. Dan ketika mereka masih gitu, kita bawa ke pengadilan. Biar pengadilan memutuskan. Insya Allah hakim akan menggunakan hati nuraninya. Hakim itu tidak menggunakan asas kepastian hukum, tapi kebijakan hukum gitu, keadilan gitu. Perasaannya dia, kebijaksanaannya dia. Jadi intinya apa? Nanti bisa diputuskan nih. Siapa tahu saya bisa bebas. Kalau sampai masuk pengadilan, saya minta tuntutannya bebas karena saya udah kelebihan 70 juta. Ini saya masih buka ruang seperti itu. Kalau mudah-mudahan bisa diterima. Dan mudah-mudahan PT Balai Lelang bisa bijak, tidak meneruskan, tim likuidasi tidak meneruskan. Yang mau lelang saya akan habis-habisan saya lakukan. Dan saya sekarang punya media nanti di media khusus untuk di LBH Intra ini untuk mengumumkan tanah-tanah yang dilelang dan sekitakan itu, sehingga bakal viral dulu. Dan kebetulan YouTube IG saya Ridwan Bali Street SKD kan di atas 20.000 lebih gitu. Alhamdulillah. Jadi intinya subscriber ya, follower ya. Dan mudah-mudahan kalau saya masukin situ kan orang bisa lihat semua gitu. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.